Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya, semua baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Belum kita mulai belajar, Ari siap berdoa dulu. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran apa? KKA. Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Di sini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Dengan tujuan pembelajarannya itu menggunakan strategi sederhana untuk menyusun solusi dari permasalahan sehari-hari. Seperti apa? Membuat daftar prioritas atau alur kerja. Nah, nanti ya kita akan belajar ini ya. Terus ada lagi, coba. Halo para agen rahasia hebat. Sekali lagi, halo para agen rahasia hebat. Kenapa sekarang ibu ada disebut kalian itu para agen rahasia hebat? Karena nanti kita akan mengadakan permainan secara kelompok tentang agen rahasia. Coba ibu mau bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang punya banyak tugas atau masalah dan merasa bingung? Pernah nggak? Pernah nggak ada yang seperti itu? Pernah. Contohnya pernah bingung karena apa? Ada? Terlalu banyak tugas. Terlalu banyak tugas jadi bingung. Tapi udah dapat solusinya belum? Udah dapat solusinya belum, Ri? Udah. Nah, sekarang kita akan belajar juga di sini. Jangan bingung-bingung karena apa? Nanti di sini kita akan belajar dengan kekuatan super. Kekuatan apa? Super. Kekuatan apa? Super. Untuk apa? Untuk mengatasinya. Hari ini kita akan belajar cara memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah nanti untuk dikelolanya. Seperti ketika memotong kue raksasa, tahu kue ulang tahun yang besar? Ya, kan besar nih. Anggap itu masalahnya. Nah, nanti kita pecah itu menjadi irisan-irisan yang kecil. Nah, kita akan belajar itu. Ini nanti namanya adalah dekomposisi apa? Dekomposisi masalah ya. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada yang tahu? Coba. Apa berpikir komputasional teh? Merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Jadi bisa diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, di sini ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ada yang tahu yang pertama itu apa? Oke, hebat. Yang kedua? Mengenal pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Berpikir algoritma. Yang tadi di awal kita sudah menjelaskan tentang dekomposisi itu apa. Nah, di sini juga masih ada. Dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang tadi ya kecil, seperti kue ulang tahun tadi ya. Nah, itu namanya dekomposisi. Nah, kita akan belajar tentang ini, tentang dekomposisi. Nah, sekarang pentingnya pengelolaan diri. Karena tadi katanya merasa bingung karena ada tugas yang menumpuk. Kira-kira penting nggak sih pengelolaan diri itu? Penting nggak menurut kalian? Penting. Penting nggak? Penting. Karena untuk apa? Untuk apa, ayo? Untuk mengatur apa, Raisa? Untuk mengatur diri sendiri. Ya, itu pentingnya. Kapan harus apa? Belajarnya. Kapan kita harus membantu orang tua, kapan kita harus bermain. Nah, itu contohnya. Jadi penting sekali untuk pengelolaan diri, mengatur diri kita sendiri. Nah, coba sekarang identifikasi masalah. Kalian kan
Kalau di rumah atau di sekolah, ada nggak yang pernah punya masalah? Ada nggak? Ada nggak? Apakah masalah itu kalian diamkan saja? Tidak. Apakah kalian mencari solusinya? Hah? Mencari solusi dari masalah itu nggak? Mencari, ya. Jangan didiamkan. Nanti kalau didiamkan, masalahnya akan tambah besar. Nah, kalau kita mencari masalahnya, nanti akan ada solusi. Nah, masalahnya kita bagi-bagi dulu menjadi bagian-bagian kecil yang nanti akan kita pelajari. Nah, sekarang dampak negatif dari ketidakteraturan. Coba ada gak sih dampak negatifnya kita teh tidak teratur? Nah, apa ada dampak negatifnya? Ada. Kalau tugas tadi cenage tugas menumpuk, itu dampak negatifnya bukan? Tugas menumpuk, kita bingung harus melakukan apa? Tugasnya menumpuk, itu dampak negatif bukan? Dampak negatif. Terus sering dimarahi karena kita lupa, itu dampak negatif. Kata orang tua, bantu orang tua. Kalian teh diam aja, nggak bantu orang tua, ya, nggak cari solusinya untuk bantu orang tua, diam aja. Terus kata orang tua, jangan main dulu sebelum beres. Jadi waktu kalian bermain, jadi jadi berkurang nggak? Jadi berkurang waktu mainnya karena sama orang tua tidak diperbolehkan. Itu dampak negatifnya. Terus kalian kalau tidak dapat bermain jadi sedih gak? Sedih gak? Sedih. Jadi kesel gak? Kesel. Kata mama tuh jangan main HP karena itu belum selesai tugasnya. Kesel gak? Kesel. Nah, itu dampak negatifnya, ya. Dampak negatif dari ketidakteraturan. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan dan kalian juga barusan sudah berdiskusi tentang dekomposisi. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LK atau lembar kerja. Lembar kerja ini kalian harus menyelesaikan misi rahasia. Kalian ini adalah agen-agennya, ya. Agen yang menyelesaikan misi rahasia. Karena ini sudah dibagi kelompoknya menjadi 6, jadi kita akan ada 6 kelompok yang menjadi agen rahasia untuk menyelesaikan misinya. Ibu akan membagikan LK terlebih dahulu sebelum nanti para agen mencari masalahnya. Nah, Ibu bagi dulu ya. Ini LK-nya, lembar kerja nanti untuk mengisi, untuk mengerjakan LK-nya di karton ini. Silakan nanti kalian bebas mau seperti apa, mau bagaimana bentuknya, itu sama Ibu dibebaskan. Sekarang tunjuk satu agen, tunjuk dulu satu orang agennya. Siapa yang mau mengambil masalahnya? Ibu akan menyebarkan di sini. Ini adalah misi rahasia kalian. Silakan pilih oleh para agen yang barusan ditunjuk oleh kelompoknya masing-masing. Ayo, yang kira-kira ini aku banget loh masalahnya, ini mau dituntaskan oleh aku gitu, oleh kelompokku. Sekarang coba kalian kasih tahu ke temen kelompoknya, baca misi rahasia kelompok kalian ke agen-agen di kelompok kalian masing-masing. Baca dulu. Sudah dibaca para agen yang ke depan? Karena nanti akan berhubungan dengan ini. Jadi nanti para agen yang ke depan ini jangan langsung mengambil yang mana saja. Kalian baca kira-kira ini teh masuk ke misi yang mana sih? Apa tugasnya? Nah, siap? Silakan para agen untuk ke depan. Agen yang ditunjuk, ayo ke depan. Lihat dulu LK-nya ada. LK yang pertama itu kalian tuliskan nama agen rahasianya, kelompok berapa, terus namanya, terus di sana ada kelas berapa, tanggal misinya tanggal berapa, berarti tanggal sekarang ya.
Nah, tugasmu hari ini adalah memecah misi sulitmu menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Ingat, ini tentang menemukan peta jalanmu sendiri. Jadi di karton ini, setiap LK yang ada di kertas LK-nya, kalian pindahkan ke sini. Jawabannya ada di sini, bebas. Mau bentuknya seperti apa, bebas. Yang penting ada atasnya, ada judulnya. Siap para agen? Siap. Oke, Ibu akan membagikan ini. Silakan langsung diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Para agen sudah dapat semua LK dan alatnya? Siap untuk menyelesaikan misi para agen? Siap. Sekarang silakan langsung menyelesaikan misi yang harus kalian selesaikan. Lihat di LK-nya, boleh saling berdekatan. Ada? Ini deketin sayang, ayo deketin ke sini. Dengarkan dengan baik. Di sini ada lembar kerja agen rahasia hebat. Tinggal ditulis oleh kalian di karton. Nanti kalian nama agen rahasianya kelompok berapa tuliskan dan nama-namanya siapa saja tuliskan di kertas karton. Kelas dan tanggal misinya sama dituliskan. Iya, tuliskan di sana. Tuliskan di sana. Ayo tuliskan, Bi. Ayo Pak, tuliskan dulu lembar kerja. Oke, yang bagian satu ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan ke lembar kerja yang bagian 2. Baca Riz, pulpen catatan Supetra tentang apa? Bagian 2 ini sudah ada di sini. Ada? Oke, mengapa misi ini terasa sulit? Membingungkan. Ini di sini naon? Susah konsentrasi saat belajar. Ini di sini nupa kadia ngobrol sareng kelompokna. Kepengin eta. Kepengin salah satu yang mengerjakan, tapi harus semua. Mengapa misi ini susah konsentrasi saat belajar? Mengapa sih sulit? Karena apa? Sulit membagi apa kalau konsentrasi saat sulit? Sulit kenapa? Jam waktu akurat ini sampai jam sampai istirahat. Ini tentang apa? Merasa bosan di akhir pekan dan tidak tahu mau melakukan apa. Nah, kira-kira kalau di akhir pekan biasanya kalau libur kalian melakukan apa? Kira-kira yang harus diprioritaskan terlebih dahulu apa kalau lagi libur? Apa yang membantu orang tua? Tulis di sini langkah pertama berarti membantu orang tua. Kan itu yang prioritas pertama itu membantu orang tua berarti. Oke, berarti nomor 2 mau apa? Belajar boleh. Oke, karena ada yang sudah selesai, sekarang kita akan presentasinya. Waktunya presentasi dari hasil diskusi barusan. Untuk kelompok yang sudah selesai, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ke depan ya untuk presentasi. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 5? Ayo ke depan, Ri. Waalaikumsalam. Misi rahasiaku yang paling sulit saat ini adalah sulit bangun pagi untuk sekolah. Mengapa ini terasa sulit atau membingungkan bagiku? Tidur larut malam, alarm kurang keras, atau kamar gelap. Apa akibatnya jika misi ini tidak berhasil diperbaiki? Aku akan terlambat berangkat ke sekolah.
Komposisi misi. Apa yang membuatmu sulit bangun pagi? Misalnya tidur larut malam, alarm pulang kelas, atau gelar. Apa saja yang perlu kamu lakukan setelah bangun? Misalnya merapikan tempat tidur, mandi, sarapan, pakai baju, jam waktu aturan, jam berapa seharusnya kamu bangun, jam 5. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk setiap aktivitas pagi, seperti mandi, sarapan, dan lain-lain. 30 menit jam. Berapa seharusnya kamu tidur agar cukup istirahat? Jam 9. Kompas prioritas. 1. Siapkan peralatan sekolah. 2. Pasang alarm. 3. Tidur lebih cepat. Bagian 3. Rencana aksi misi solusiku. 1. Gosok gigi sebelum tidur. 2. Siapkan peralatan sekolah. 3. Pasang alarm. 4. Tidur lebih cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Nah, di sini sudah ada ya pulpen catatan supernya, jam waktu akurat tadi, terus kompas prioritas. Dan bagian 3-nya juga rencana aksi misi solusiku dari kelompok 5 sudah ada ya. Tadi ada gosok gigi sebelum tidur, siapkan peralatan sekolah, pasang alarm, tidur lebih cepat, katanya itu untuk solusinya. Tepuk tangan sekali lagi supaya lebih semangat lagi. Coba tepuknya dulu, siap? Tepuk prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, deposisi. Yang kedua, benang pola. Yang ketiga, akurasi. Yang keempat, detail algoritma. Mana tepuk tangannya untuk agen rahasia hebat kita? Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Tadi, apa sih dekomposisi itu? Apa dekomposisi? Dekomposisi itu memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Apa dekomposisi itu? Memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil. Karena kita sudah menyelesaikan misi rahasia, maka Ibu akan memberikan ini sticky note. Sticky note kalian cukup menuliskan yang tadi. Nah, refleksi misi. Cuman hanya ada dua pertanyaan setelah memecah masalah ini dan membuat rencana. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Terus yang kedua, apa pelajaran baru yang kamu dapatkan hari ini? Hanya itu saja. Oke, siap? Ditulis ya. Diberi waktu hanya 5 menit. Silahkan langsung tulis yang sudah ke depan, disimpan. Ada 2 pertanyaan. Refleksinya, iya, jawabannya saja. Simpan. Oke, duduk langsung. Beresin dulu ya. Sudah semua? Oke, karena kita sudah sampai ke refleksi dari awal sampai akhir, alhamdulillah kita hari ini sudah selesai pembelajarannya. Jangan lupa anak-anak, di rumah kalian harus belajar lagi tentang apa tadi? Tentang KKA dekomposisi. Jadi kalau punya masalah besar itu kalian bagikan ke dalam bagian-bagian yang paling kecil ya. Karena kalau sudah mendapatkan itu maka solusi juga akan dapat. Hari ini cukup sekian dengan Ibu. Kita bertemu lagi besok ya, di hari Jumat. Kita bertemu lagi besok. Sekarang silakan Ari untuk memimpin doa. Kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, jangan lupa langsung pulang ke rumah, jangan main dulu ya, langsung pulang ke rumah dulu. Alat-alatnya simpan saja di atas meja masing-masing.